Kopi Senangan, saya Jerry dari Borneo DMX Club. Jadi untuk video kali ini kita akan bercerita pasal offset lah. Sebelum itu kamu ingat dulu offset standard untuk kereta kamu masing-masing. Kalau kamu nih owner Hilux, offset standardnya 30, positif 30, DMX positif 33, Ranger positif 55, Triton positif 38, Navara kalau double cap dia positif 45, single cap positif 55. Tapi kita boleh ambil positif 45 lah untuk mewakili double cap atau single cap Navara. Sebelum kita excuse me. Sebelum kita menyentuh pasal macam mana perubahan offset itu boleh mengganggu kamu punya keselesaan, kita pergi secara sepintas lalu dulu lah macam mana perubahan offset itu boleh menyebabkan suspension depan itu stres, itu pertama. Dan kedua, macam mana perubahan offset itu boleh mengganggu sesuatu yang dipanggil scrap radius. Jadi kalau pasal stres, kita ambil contoh badan manusia inilah. Badan kita sudah dicipta dengan sempurna oleh Tuhan. Dengan stance, cara berdiri macam begini, senang untuk kita berjalan dan berlari. Tapi cobalah kita kasih kangkang kita punya kaki begini. Umpama kita ubah kita punya offset itu makin keluar. Apa akan terjadi? So kalau kita coba berjalan atau berlari dengan cara berdiri macam begini, pasti akan ada kesakitan lah di kaki kita. Jadi kereta pun sama. Selalu yang menjadi mangsa duluan tu ialah bearing. Lepas bearing, nanti nak tahu kena di bahagian mana pula. So untuk part kaki depan ni dia ada banyak komponen. Jadi bila offset itu terlalu keluar atau terlalu besar dia punya perubahan, pasti akan ada masalah berjangkit-jangkit lah di kaki depan itu. Jadi secara sepintas lalu, itulah maksud dia stres di bahagian suspension. Lepas ini kalau pasal scrap radius pula, scrap radius ini saya tidak juga faham 100% lah, jadi saya tidak dapat terangkan secara detail. Tapi apa yang saya faham pasal scrap radius ini, kalau perubahan dia itu berlaku secara tidak baik, dan biasanya ini terjadi apabila kita ubah offset itu semakin keluar, semakin contohnya zero atau negatif offset lah kan, dia akan mengganggu makan tayar kita tuh. Jadi tayar itu mungkin akan lebih senang botak, itu satu. Kita punya steering waktu kita coba buat U-turn ataupun pusing di roundabout, kita rasa steering itu semakin berat, itu kedua. Ketiga, dia ubah kita punya turning radius juga. Artinya sekarang kita kena ambil side yang lagi besar untuk buat pusingan. So, itu antara keburukan dialah bila kita sebut pasal scrap radius. Scrap radius bukan keburukan. Tapi bila kita ubah offset trim itu, kita mengubah scrap radius itu. Jadi dia akan jadi kesan yang tidak baik pula kepada kita punya kereta. Oke? Nah, sekarang kita sebut pasal comfort pula. Kalau comfort, macam yang saya bilang tadi, ingat dulu apa kamu punya offset standard untuk kereta kamu masing-masing. Oke? Contohnya kalau kamu nih ialah owner Ranger, kamu nampak kawan kamu yang guna Hilux itu, dia ubah dia punya rim kepada macam begini, nampak cantik, offset 0. Jadi kamu pun pergi beli juga nih rim, kamu pasang di Ranger kamu. Tapi perubahannya terlalu besar kalau dipasang di Ranger kamu sebab kamu punya offset asal ialah 55. So dia akan lari keluar sebanyak 55 mm. Sedangkan di Ranger, di Hilux dia ialah 30 mm. Jadi kamu akan lagi rasa kuat goyang lah. Padahal kereta ini, 5 kereta ini, kalau dalam keadaan stock standard, Ranger yang paling selesa. Apalagi kalau dia ialah Ranger Wildtrak, absorbernya kan monotube, kalau saya tidak salah. Kalau macam ini Ranger Wildtrak, kalau saya tidak salah, keluar saja dari showroom, dia memang sudah guna absorber monotube.
Tapi bila kamu guna rim macam begini, gara-gara kamu nampak kawan Hilux kamu atau D-Max kamu guna rim begini, offset 0, kamu pun pergi guna. Secara otomatis, terus Ranger kamu pula yang jadi paling kuat goyang di dalam contoh 5 kereta inilah. Jadi bercerita lagi pasal offset, macam mana dia boleh kacau comfort. Ada satu kawan ini, dia ada Vigo. Vigo dia guna setup yang absorber ini. Dia punya Fortuner guna setup monotube yang begini. Dua-dua ini monotube. Ini monotube 2.0, ini monotube Queen Series. Sepatutnya yang guna ini lagi sedap lah. Fortuner dia yang guna ini. Tapi kenapa dia punya Vigo pula yang lagi sedap waktu guna ini? Kenapa Fortuner dia yang guna ini pula kurang sedap? Disebabkan perbezaan offset rim itu. Maksud dia begini, untuk Hilux, untuk Fortuner, dia punya offset standard 30. Oke, 30. Tapi dia punya Fortuner tuh biarpun guna monotube Queen Series, dia guna rim begini pula, offset 0. Jadi perubahan itu sudah sebanyak 30 mm keluar, 30 mm. Oke, kuat goyang. Dia punya Vigo, biarpun monotube yang basic itu, dia guna rim begini, positif 25. Jadi dia cuma lari keluar sebanyak 5 mm sahaja. Itulah dia punya Vigo lagi sedap. Sebab tidak seberapa kena kacau oleh offset rim itu. Biarpun dia punya JJ itu lebar juga tahu, 9.5 JJ, dekat-dekat 10 sudah. Tapi tetap lagi sedap dia punya Vigo gara-gara itu offset positif 25. Tidak lari jauh daripada yang asal positif 30. Yang ini lari terlalu jauh sudah, offset 0. Jadi bila dia punya Fortuner tuh ganti pergi rim begini, positif 15. Baru oke. Baru boleh orang bilang sama level comfortnya dengan itu Vigo dia tuh lah. Jadi kesimpulan dia yang kita boleh dapat di sini, kamu ingat dulu apa kamu punya offset asal, dan kalau kamu ada niat mau ubah rim itu kepada yang semakin keluar, jangan lari terlalu jauh daripada spek asal. Cobalah stay sehampir mungkin dengan spek standar itu. Jadi kita ambil contoh rim yang ini satu inilah, oke? Nah, kalau kita tengok rim, mulai dari sekarang kita jangan lagi tengok berapa JJ, berapa inci. Kita tengok berapa dia punya offset dulu, dan compare dengan kita punya offset standard itu. Tidak kisahlah kamu guna kereta apa. So, ingat balik sejak apa kamu punya offset asal itulah. Contohnya ini, positif 25. ET 25 ialah positif 25. So, kalau yang ini dipasang di Hilux, dipasang di D-Max, oke. Dia akan keluar sedikit, tapi dia tidak terlalu ganggu comfort. Tapi, kalau dipasang di Ranger, sebab Ranger itu asal dia 55. Dia sudah keluar 30 mm. Mungkin ini tidak sesuai sudah sama Ranger. Biarpun dia positif, dia masih lagi positif ini offset ini, tapi oleh karena perubahan dia itu sebanyak 30 mm, kira besar juga. So mungkin ini tidak ngam sudah sama Ranger. Jadi kita kena cari lagi yang mungkin ngam sama Ranger, mungkin ngam sama Triton Navara. Ini mungkin ngam. Positif spek begini nih, positif 35. Kalau pasang di Hilux sama D-Max, dia akan nampak semakin masuk ke dalam pula. Tapi kalau pasang di Triton, Navara, Ranger, dia akan nampak semakin keluar, tapi comfort masih lagi terjaga. Stress masih lagi oke. Scrub radius pun rasanya pun masih juga oke, tidak banyak perubahan. So, begitulah teknik kita tengok rim. Ini confirm out lah kalau begini punya spek. Biarpun kita tengok desain ini memang sangat-sangat cantik, tapi oleh karena dia offset 0, jadi kalau kita pasang untuk minta puji,
Oke, tapi kalau kita sudah bawa ini balik kampung, di sanalah kita rasa dia punya sakit itu. Yang begini punya lagi lah, kita tidak boleh pakai. Pakai nampak cantik boleh, tapi kalau sudah mulai berjalan, tengok ini 16-10 JJ negatif 44. Ini biarpun tidak lebar 8 JJ tapi negatif 10. So tetap besar itu perubahan untuk ke semua kereta kita tuh. Kalau ini 10 JJ, 10,5 JJ, tapi dia punya offset positif 32. So artinya kita masih boleh pilih rim yang lebar-lebar, tapi kita jaga-jaga juga dia punya offset itu. So kalau macam begini, oke. Kalau kamu ada, apa orang bilang ada niat mau pakai 10 JJ lah contoh kan, oke lah. Tapi tengok dia punya offset itu. Oke, ada banyak pilihan color. Begitu bah cara kita tengok rim. Jadi kita pilih rim, kita buat makeup kereta kita tuh berdasarkan ilmu, bukannya nafsu saja. So mudah-mudahan ilmu ini membantu. Ingat bila kita ubah offset itu, dia bukan hanya mengubah itu stress, dia bukan hanya mengubah itu apa orang bilang scrap radius, dia juga mengubah itu comfort. Oke, so kita buat pilihan berdasarkan ilmu. Contohnya kalau kita pergi kedai, ada ini dua model rim ini, satu DAP 8V, satu VX6. So kalau kita ini tidak ilmu, kita main tengok cantik saja, kita pilih yang di DAP 8V, offset 0. Oi, mesti cantik ini ngam-ngam Defender. Tapi kalau kita ada ilmu, kita akan pilih yang ini pula. Kita bilang, ini oke, positif 25, tidak terlampau kacau comfort. Keluar juga sikit-sikit, tapi comfort masih terjaga. So, begitulah contoh dia. Mudah-mudahan kamu dapat faham lah. Semoga info membantulah. Ponci kau.